Mengejutkan, tidak ada pemain Persib di Timnas Indonesia. Wow, kata itulah kita sematkan untuk Garuda Calling kali ini, yang mana Garuda Calling kali ini dihuni oleh mayoritas pemain-pemain diaspora dan banyak juga pemain-pemain yang berlaga di Liga 1. Nah, hal yang paling mengejutkan adalah tidak adanya pemain Persib Bandung yang dipanggil ke Garuda Calling kali ini. Kita tahu Persib Bandung adalah juara Liga 1 bukan sekali tapi back to back, ya kan? 2 musim beruntun mereka konsisten meraih gelar juara Liga 1, liga yang paling sulit di muka bumi. Iya. Kenapa paling sulit? Ya tahulah kita drama-drama Liga 1, Ligue 1 ini kan. Tapi Persib bisa konsisten di tengah badai cedera, di tengah badai kontroversi, tetap bisa menjadi juara back to back. Nah, badai itu kayaknya nggak berhenti. Karena apa? Karena lanjut lagi badai selanjutnya, yaitu banyak sekali orang yang lagi rame nih membahas, ya netizen khususnya pecinta sepak bola nasional, menanggapi tentang kenapa kok nggak ada pemain Persib yang ke Garuda Calling gitu, ke timnas gitu kan. Tapi katanya juara kok nggak ada gitu kan. Nah, aku juga bingung kenapa, ya kan. Tapi kalau kalian tahu alasannya kenapa, sebelum aku lanjutkan video ini, komen di kolom komentar menurut kalian kenapa Persib Bandung pemainnya itu nggak ada dipanggil ke timnas. Oke. Nah, untuk kali ini, ya kan, aku mau buat insight atau pandangan tuh di kedua belah pihak. Kenapa menurut aku ya, kenapa bisa dipanggil, kenapa nggak bisa dipanggil. Kita mulai kenapa harusnya dipanggil dulu. Pertama, Persib Bandung punya pemain yang berkualitas, jadi aku rasa layak untuk dipanggil gitu kan. Ada 2 nama nih yang menurut aku masih sangat layak untuk bermain bersama timnas Indonesia. Kalaupun memang nggak masuk sebagai starter, nggak masuk ke dalam starting 11, setidaknya dia itu bisa untuk dijadikan pemain cadangan atau mungkin pemain pengganti di menit-menit 80 yang bisa mengubah alur jalannya pertandingan sebagai game changer gitulah, ya kan. Nah, kita tahu ada nama McClough dan juga Beckham. McClough, kenapa aku masih bisa bilang punya kualitas dan masih bisa layak untuk dipertimbangkan? Pertama, dia itu punya mental juara, ya kan. Juara back to back di Liga Indonesia nggak mudah loh. Dan dia sebagai kaptennya, dia tuh punya mental untuk membangkitkan semangat atau mungkin kita bisa bilang mental daripada pemain-pemain yang lain. Jadi karena dengan pengalaman yang dia punya dan dia juga mantan pemain timnas dan dia juga sudah senior, pasti pemain-pemain yang berlaga di Liga 1 juga akan respect kepada dia dan dia punya kualitas. Ya kan? Jadi untuk dari segi mentalitas dan kualitas dia lumayan. Ya kan, bisa lah kalau nggak jadi starter dia bisa lah untuk sebagai pemain cadangan. Ya, siapa tahu, kita tahu Tom Hai mungkin agak-agak lelah di menit-menit 80, ya mungkin bisa jadi solusi. Ya walaupun kita tahu ada Kambuaya, ada juga di situ Eva Riener ya untuk bisa menjadi solusi. Tapi kalau misalnya dibanding sama Nathan Chon, kayaknya lebih enak McClough lah menurut aku. Lagi-lagi aku bilang ini menurut aku. Komen di kolom komentar kalau kalian nggak setuju, kalau kalian setuju komen, ya kan. Yang kedua, dia itu orang Indonesia yang udah bisa bahasa Indonesia. Kita tahu banyak pemain diaspora kita ini masih sedang proses pembelajaran bahasa Indonesia. Mereka masih belajar gimana komunikasi bahasa Indonesia, ya kan, gimana sebenarnya gimana, ya kan, masih sedikit-sedikit lah. Kayak Tom Hai kemarin masih belajar gitu kan. Tapi kita tetap apresiasi langkah mereka yang mau berbahasa Indonesia. Nah, McClough dia itu udah bisa komunikasi dengan orang lokal kita, orang bahasa Indonesia dia bisa gitu loh. Bahkan di beberapa podcast itu asal ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, ini jadi mudah untuk di lapangan nanti menghubungkan pemain lokal kita, pemain yang bermain di Liga 1 juga dengan pemain-pemain yang bermain di diaspora yang di luar negeri sana. Ya kan? Karena apa? Karena ya walaupun sebenarnya aku juga tahu ya, pemain Liga 1 kita udah keren sekarang. Keren itu apa? Mereka rata-rata udah bisa bahasa Inggris. Contoh kayak Gimolna Fikri, udah sedap kali tuh ngomongnya bahasa Inggris dia. Makanya dia sering sekali untuk jadi leadership untuk menggait kawan-kawannya, untuk menyatukan, ngeblurkan pemain asing dan juga pemain lokal di klubnya. Nah, seperti itu. Jadi mentalitas juara dia punya, McClough kualitas lumayan dan juga bahasa dia cakep. Karena kita tahu, ya kan, pemecatan Sintayong salah satunya karena bahasa. Iya. Oke. Ditambah lagi, ya kan, McClough ini bisa kita bilangnya sama-sama dari Belanda juga.
Nah, jadi kayak apa bisa kita bilang ya? Lili Pali kan dipanggil dia. Lili Pali dipanggil kan pasti juga karena selain karena skill dan visi permainan, dia juga bisa bahasa Belanda. Dalam artian enak nih nanti komunikasi dengan pemain-pemain yang berkarir di Belanda atau punya keturunan Belanda gitu. Nah, baru juga kalau ada yang ngomen, dia udah tua bang gitu ya kan. Apa Lili Pali juga udah tua dan juga sama-sama mantan pemain timnas. Tapi sekali lagi mungkin kalau untuk mengkonternya yaitu karena dia nggak masuk ke dalam skema itu sih menurut aku. Atau mungkin ada faktor X. Nah faktor X ini kita nggak tahu. Ya kan karena Coach Bojan pernah bilang, Coach Bojan nih bukan aku yang ngomong. Aku bingung nih, kan ditanya dia tentang nggak ada pemain Persib yang dipanggil ke timnas. Baru juga nggak pernah kata dia pelatih timnas Indonesia itu datang nonton pertandingan Persib. Dia juga agak kecewa nih Coach Bojan ya kan. Kenapa pertandingan yang lain ditonton ketika Persib yang selaku juara Liga 1 back to back itu nggak pernah ditonton sama Patrick Kluivert DKK kata dia. Jadi dia juga agak kesal gitu kan. Apakah ada unsur lain atau gimana? Nah gitu, ini pun juga bingung juga, betul juga ini kata Coach Bojan nih ya kan, kok nggak ada pernah nonton ya kan pelatih timnas ini ke pertandingan Persib, apa sebab gitu ya kan. Nah seperti itu. Adapun pemain kedua yaitu kita udah tahu Beckham Putra. Beckham Putra memang sejauh ini sebagai pemain penting di Persib Bandung. Dia kalau nggak ada, udahlah itu agak kesulitan kita di sayap maupun sayap kanan maupun sayap kiri di Persib ini. Jadi Persib itu pasti kewalahan lah, apalagi kalau udah nggak ada Ciro sama Beckham, udah wassalam itu. Biasanya minim kreativitas serangan pasti Persib. Nah, Beckham masih layak untuk membela timnas. Walaupun usianya masih muda, tapi setidaknya aku melihat Beckham ini punya masa depan cerah. Masa depan cerah, dia ini udah cetak 6 gol dan berapa assist itu, nggak salah 3 atau berapa gitu ya kan. Jadi ini torehan yang lumayan untuk selaku pemain muda, pemain lokal kita guys. Ya apa salahnya untuk dicoba, ya kan. Apalagi dia ini punya juara back to back gitu kan, ditambah lagi juga dia punya stamina yang cukup kuat dan juga kelincahan yang cukup lincah kita bisa bilang ya. Walaupun dengan berbagai macam kekurangan yang dimiliki Beckham, tapi setidaknya Beckham ini dia itu apa ya, sudah paham lah dengan kriteria permainan timnas kita guys. Bukan permainan timnas, permainan liga lokal kita ini kan banyak juga pemain lokal yang dipanggil ya kan, kayak Egy Maulana, Kambuaya. Tapi memang mesti kita akui Kambuaya dan Egy udah di level yang berbeda gitu kan, dan mesti butuh waktu nih Beckham untuk bisa mencapai posisi itu. Tapi setidaknya Beckham ini punya yang namanya faktor X. Kenapa harus dipanggil? Dia itu seorang game changer. Bahkan Bungkus ya selaku komentator sepak bola Liga 1 itu sering sekali mengatakan, melemparkan pujian kepada Beckham, dan Beckham itu layak untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Walaupun ya kata dia dengan berbagai macam kekurangan Beckham, tapi setidaknya dia itu bisa untuk menjadi pemain pengganti walaupun nggak bisa menjadi pemain starter. Dan setelah dipikir-pikir ada benarnya juga apa yang dibilang Bang Bungkus ya kan. Kalau untuk starter untuk ganti posisi pemain sekelas Marcelino ya itu berat pasti seorang Beckham kan. Tapi setidaknya seumpama nanti ada menit-menit waktu bermainnya sekitar 5 hingga 10 menit, kayaknya Beckham bisa menjadi solusi. Apalagi ketika di Persib, dia itu sering sekali menjadi pemain pembeda yang selalu menciptakan peluang dan memberikan ruang. Bahkan bisa mencetak gol dari jarak jauh. Kita tahu waktu lawan Bali United. Waktu lawan Bali United, Persib Bandung itu kesulitan guys. Hingga akhirnya muncul Beckham melakukan tendangan spekulasi dan langsung bisa menyamakan kedudukan. Dan malah sebaliknya Persib langsung unggul 2-1. Nah ini yang kita butuhkan sebenarnya, pemain-pemain yang punya daya juang tinggi dan juga punya visi bermain yang baik. Seperti itu guys. Nah, tapi sekali lagi semua keputusan berada tangan pelatih. Oke, itu untuk alasan kenapa aku bisa bilang ya layak Persib untuk dipanggil pemain-pemainnya. Itu untuk yang pro. Untuk yang kontra, kenapa Persib pemain itu nggak ada yang dipanggil? Satu, ya kita mesti akui pemain asing kualitas pemain asing Persib itu bagus sekali guys. Asli Persib juga kenapa bisa back to back diangkat, salah satu faktornya adalah karena pemain asing mereka yang tampil cemerlang. Di lini depan Tyrone Del Pino, David da Silva, Ciro itu menjadi trio maut yang nggak bisa terpisahkan. Selalu menjadi ancaman dan sering sekali membobol gawang lawan melalui trio ini. Di lini kiper
Kita tahu Kevin Mendoza nggak ada obat. Kalau nggak ada Kevin Mendoza, berat Persib Bandung. Ya walaupun kita tahu masih ada Teja Pakualam yang tampil cemerlang kemarin. Selanjutnya di lini pertahanan kita tengok ada Nicky De Franca. Ini dua pemain yang betul-betul menjadi jangkar lini pertahanan Persib. Makanya Persib hingga bisa back to back, ya kan? Makanya Persib juga jarang sekali kebobolan banyak gol ya, karena ada duet Nicky dengan Franca, dan tak jarang mereka juga mencetak gol. Ya kan, Franca, Nicky ini rajin cetak gol. Jadi wajar jika memang Persib berada di atas angin, selalu berada di jalur kemenangan. Karena pemain asing mereka juga berkualitas, ya kan. Memang kalau pemain lokal Persib banyak yang berkualitas, tapi mungkin kalah saing dengan pemain-pemain liga lokal lainnya. Contoh kayak gimana pikir yang aku sebutkan, Marcelino, Rizky Ridho. Mungkin nggak kalau kan nggak mungkin juga Kakang yang menggantikan Rizky Ridho seperti itu, atau mungkin Beckham Putra yang menggantikan di lini tengah, atau mungkin bisa kita bilang Rian Kurnia untuk lini depan seperti itu. Jadi tapi masih ada sih nama-nama sekelas Dimas Derajat yang pernah menjadi pemain timnas, tapi mungkin karena lama cedera dan juga kurang menit bermain, jadi mungkin pelatih lebih membutuhkan pemain-pemain yang lebih siap gitu ya kan. Adam Alis juga masih ada gitu kan. Nah seperti itu guys. Tapi sekali lagi itu mungkin dari opini aku. Baru ada mungkin penyebab lainnya ya karena tidak masuk ke dalam kebutuhan tim itu sih. Jadi mungkin skema pelatih ya yang menentukan. Jadi kayaknya Beckham dan McLock ini kayaknya nggak masuk ke dalam tipe permainan atau tipe skema permainan yang diterapkan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Makanya nggak ada pemain Persib yang dipanggil ke timnas. Dan atau faktor terakhir kenapa ya, kalian isi sendirilah kenapa pemain Persib nggak ada dipanggil. Kalian juga tahu kenapa, komen di kolom komentar yang faktor X ini faktor terakhir kenapa pemain Persib tak ada satupun dipanggil ke timnas Indonesia. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.